إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis akhlak. Akhlak atau sistem perilaku merupakan tolok ukur perbuatan manusia yang terdapat acuan untuk menilai perbuatan tersebut baik atau buruk berdasarkan ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Akhlak terwujud melalui proses aplikasi sistem nilai atau norma yang berdasarkan pada ajaran Al-Qur'an dan hadis yang bersifat mengarahkan, membimbing dan membangun peradaban manusia. Akhlak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu akhlak mahmudah atau akhlak terpuji dan juga akhlak mazmumah, yaitu akhlak tercela. Akhlak mahmudah. Akhlak mahmudah atau akhlak terpuji berdasarkan akhlak Al-Ghazali, berakhlak mulia atau terpuji artinya menghilangkan semua adat kebiasaan yang tercela yang sudah digariskan dalam agama Islam, serta menjauhkan diri dari perbuatan tercela tersebut. Kemudian membiasakan adat kebiasaan tersebut dengan melakukannya dengan kebiasaan yang baik. Adapun akhlak terpuji adalah yang pertama adalah syukur. Syukur ialah memuji si pemberi nikmat yang telah dilakukannya. Syukur juga melibatkan 3 dimensi, yaitu yang pertama dari hati untuk ma'rifah dan mahabbah, lisan untuk menjaga, memuja, menyebutkan nama asma Allah, dan juga anggota badan, yaitu untuk menggunakan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sebagai sarana untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menahan diri dari perilaku maksiat kepadanya. Yang kedua yaitu adalah bertakwa. Bertakwa adalah memelihara diri dari siksaan Allah dengan mengikuti segala perintahnya dan juga menjauhi segala larangannya. Seseorang yang hati-hati sekali menjaga segala perintah Allah supaya tidak meninggalkannya. Dalam firman Allah, Quran Surah Ali Imran ayat ke-102, yaitu Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beriman." Yang ketiga adalah tawadu. Tawadu artinya adalah rendah hati. Rendah hati merupakan kebalikan dari sifat sombong. Orang yang rendah hati berbeda dengan orang yang rendah diri. Meskipun dalam pengaplikasinya pada kehidupan sehari-hari, rendah hati dengan rendah diri memiliki persamaan, namun keduanya adalah berbeda. Sikap tawadu adalah sifat yang mulia yang lahir dari kesadaran akan kemahakuasaan Allah atas semua hambanya. Manusia adalah makhluk lemah yang tidak punya apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah sidik. Sidik artinya benar atau jujur, lawan kata dari sifat dusta atau bohong. Seorang muslim dituntut untuk selalu berada dalam kejujuran, dalam keadaan benar lahir batin, benar hati, benar perkataan, dan juga benar perbuatan. Zaman sekarang ini sulit untuk mencari orang yang jujur, meskipun ibarat kata orang jujur itu adalah orang yang menggenggam bara api. Pemaaf. Yang pemaaf adalah sikap suka memberi maaf kepada orang lain terhadap kesalahan orang lain tanpa harus menunggu orang itu bersalah atau orang tersebut meminta maaf duluan kepada dirinya. Menurut Quraisy Shihab, tidak ditemukan satu ayat pun yang menganjurkan untuk meminta maaf, tetapi yang itu adalah perintah untuk memberi maaf. Selanjutnya adalah akhlak mazmumah. Akhlak mazmumah atau akhlak tercela. Menurut Al-Ghazali, akhlak mazmumah atau akhlak tercela dikenal dengan sifat-sifat muhlikat, yakni segala tingkah laku manusia yang dapat membawanya kepada keburukan, kebinasaan, kehancuran diri, dan yang bertentangan dengan fitrahnya manusia untuk selalu mengarah kepada kebaikan. Adapun akhlak mazmumah atau akhlak tercela adalah yang pertama adalah al-nani'ah, yaitu sifat egois. Sifat egois adalah sifat yaitu yang mementingkan diri sendiri tanpa memikirkan orang lain. Yang kedua adalah al-bukhlu atau kikir. Kikir adalah pelit. Orang yang kikir yaitu orang yang tidak mau membelanjakan hartanya, mensedekahkan hartanya, mengeluarkan hartanya, baik untuk dirinya maupun orang lain, baik untuk di jalan Allah ataupun untuk kepentingan dunia. Hianat yaitu tidak menepati janji. Hianat ini lawan kata dari amanat. Apabila amanat dapat melapangkan rezeki, namun khianat maka akan dapat menimbulkan kefakiran. Yang selanjutnya adalah al-ghibah. Al-ghibah yaitu menggunjing atau mengumpat. Menggunjing adalah mengatakan keadaan orang lain di belakangnya dengan celaan kepada orang-orang yang ada di mukanya dengan tujuan untuk menjatuhkan nama orang tersebut atau tujuan lain, meskipun memang terdapat kesalahan pada orang tersebut, orang yang digunjingnya.
Tapi bila tidak ada kesalahan pada orang yang digunjingnya, maka hal tersebut akan menjadi fitnah. Masih banyak lagi akhlak tercela yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Misalnya al-baghyu, yaitu lacut, al-ghadab, yaitu pemarah, al-gurur, yaitu memperdayakan orang lain, al-hikdu, yaitu dendam, al-intihar, yaitu menjerumuskan diri, al-namimah, yaitu mengadu domba, dan lain sebagainya. Baiklah, sedikit penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem penilaian akhlak. Ada banyak sekali sistem penilaian akhlak menurut mazhab, aliran, dan paham dalam Islam. Yang pertama adalah sistem Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah mempunyai arti ahlu bermakna golongan dan as-sunnah bermakna segala sesuatu yang dinukil dari Nabi SAW. Sedangkan wal Jamaah adalah golongan para sahabat Nabi. Jadi, Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah golongan yang berpegang teguh pada Al-Quran, Sunnah Rasulullah SAW, dan kesepakatan para ulama. Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, setiap pribadi mempunyai kasab, yaitu manusia diberi kebebasan untuk berbuat baik dan buruk sesuai dengan kadar keimanannya, tetapi masih tetap dalam kehendak Allah. Yang kedua adalah sistem Mu'tazilah. Menurut sistem Mu'tazilah, manusia melakukan dan menciptakan perbuatannya sendiri, terlepas dari kehendak dan kekuasaan Tuhan. Yang ketiga, sistem Jabariyah. Menurut Jabariyah, manusia berada dalam keterpaksaan dalam melakukan segala hal. Jadi, apabila ada manusia yang melakukan tindakan buruk, membunuh, melakukan perbuatan syirik, maka itu adalah keterpaksaan yang telah ditetapkan Tuhan, bukan manusia sendiri yang menghendakinya. Yang keempat adalah sistem Qadariyah. Qadariyah ini kebalikan dari Jabariyah yang tadi. Menurut sistem Qadariyah, manusia harus bebas menentukan nasibnya sendiri, memilih amal yang baik atau yang buruk. Dan menurut mereka, orang yang melakukan itu disebut fasik, dan mereka akan kekal di dalam neraka. Selanjutnya, yang kelima, yang terakhir, adalah sistem Sufiyah. Menurut Sufiyah, meskipun dalam diri manusia itu banyak kecenderungan untuk melakukan kebaikan daripada kejahatan, namun usaha yang pertama dan utama adalah menjauhkan diri dari larangan Allah. Meninggalkan larangan Allah lebih berat daripada mengerjakan suruhannya. Hal ini terjadi karena pengaruh lingkungan. Oleh karena itu, orang tua harus menanamkan kebaikan kepada anak-anaknya sedini mungkin, agar pengaruh negatif dari lingkungan itu dapat terhindarkan dan memang meninggalkan larangan itu harus sekaligus. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Wirda Aisyah. Materi tentang baik buruk akhlak dalam ajaran Islam. Ajaran Islam adalah ajaran yang bersumberkan dari wahyu Allah SWT. Al-Quran dalam penjabarannya dilakukan oleh hadis Muhammad SAW. Masalah akhlak dalam ajaran Islam sangat mendapatkan perhatian yang begitu besar, sebagaimana telah diuraikan pada bagian terdahulu. Menurut ajaran Islam, penentu baik dan buruk harus didasarkan oleh petunjuk Al-Quran dan Al-Hadis. Jika kita perhatikan, Al-Quran maupun hadis dapat dijumpai berbagai istilah yang mengacu kepada baik dan ada pula istilah yang mengacu pada yang buruk. Adapun istilah yang mengacu pada yang baik, misalnya Al-Hasanah, Thayyibah, Khairah, Karimah, Mahmudah, Azizah, dan Birra. Al-Hasanah sebagaimana yang dikemukakan oleh Ar-Raqab Al-Asfani adalah suatu istilah yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang disukai atau dipandang baik. Al-Hasanah selanjutnya dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama Al-Hasanah dari segi akal, yang kedua dari segi hawa nafsu atau keinginan, dan yang ketiga dari segi panca indera. Lawan dari hasanah adalah al-sayyi'ah, yang termasuk al-hasanah misalnya keuntungan, kelapangan rezeki, dan kemenangan. Sedangkan yang termasuk dalam al-sayyi'ah misalnya kesempitan, kelaparan, dan keterbelakangan. Pemakaian kata al-hasanah yang demikian itu misalnya kita dijumpai pada ayat Quran surat Al-Qasas ayat 84 yang berbunyi artinya, barang siapa yang datang membawa kebaikan, maka baginya pahala yang lebih baik
daripada kebaikan itu. Dan barang siapa yang datang dengan membawa kejahatan, maka tidaklah diberi pembalasan kepada orang-orang yang telah mengerjakan kejahatan itu, melainkan seimbang dengan apa yang dahulu mereka kerjakan. Sekian pembahasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.